Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amalia dengan NIM 2104253. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan hukum, cakap, dan kewenangan berhak, yang dimana itu adalah materi dari mata kuliah saya, yaitu Sistem Hukum Indonesia. Baiklah, pertama materi yang akan saya jelaskan itu mengenai hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antar subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, atau hubungan subjek hukum dengan objek hukumnya yang diatur oleh aturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum. Jadi, hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat. Syarat untuk terjadinya hukum yaitu adanya dasar hukum, peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut. Yang kedua, adanya peristiwa hukum, yaitu kejadian yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, yaitu perikatan. Dengan adanya dasar hukum dan peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan suatu perikatan, yang dimana perikatan ini di suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum. Sehubungan dengan itu, seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain. Dari pengertian yang ini, suatu perikatan ini terkait dengan beberapa unsur. Yang pertama, adanya hubungan hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum biasanya disebut dengan perikatan yang lahir karena undang-undang, karena memang perikatan tersebut sudah diatur dan ditentukan sendiri oleh undang-undang tersebut. Misalnya, terikatnya orang tua untuk mendidik anak-anaknya, sedangkan hubungan hukum yang diakui oleh hukum biasanya disebut dengan perikatan karena perjanjian. Dikatakan demikian karena hubungan hukum itu telah dibuat oleh para pihak sedemikian rupa sehingga mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Unsur yang kedua yaitu antara seseorang dengan satu atau beberapa orang. Maksudnya adalah perikatan itu bisa berlaku terhadap seseorang atau dengan satu atau beberapa orang, yang dalam hal ini adalah praktek hukum atau para penyandang hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Badan atau perkumpulan demikian itu diberi nama badan hukum, artinya orang yang diciptakan oleh hukum, badan hukum. Badan hukum ini misalnya wakaf, perseroan terbatas, dan koperasi. Melakukan yang ketiga, unsur ketiga yaitu melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu. Hal ini terdapat di dalam perikatan yang disebut dengan prestasi atau objek dari perikatan. Dan jika subjek perikatan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak memberikan sesuatu yang mengikatnya, maka subjek perikatan tersebut telah melakukan one prestasi. Selanjutnya, hubungan hukum menurut macamnya dibagi dua, yaitu hubungan hukum bersegi satu, yang dimana satu pihak yang berkewajiban memenuhi kewajiban untuk melakukan sesuatu prestasi, misalnya hibah. Yang kedua, hubungan hukum bersegi dua, hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban kedua pihak. Kedua pihak memiliki hak untuk menerima sesuatu dari pihak lain, begitupun sebaliknya. Masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk dilakukan kepada pihak yang lain. Misalnya kasus jual beli tanah, sewa menyewa rumah, dan lain-lain. Materi kedua yaitu mengenai cakap. Cakap secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Orang yang berada dalam keadaan cakap bertindak sehingga mereka bisa melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat dan menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan dalam pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelumnya. Berusia 21 tahun yang termasuk tidak cakap hukum adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, yang ketiga perempuan, yang dimana telah dicabut berdasarkan SEMA nomor 3/1963. Kecakapan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kecakapan untuk menerima hak bagi manusia sebagai subjek hukum sejak dia lahir atau bahwa dalam kandungan, seperti hak waris bagi janin dalam kandungan sebagaimana yang dijelaskan di pasal ayat 2. Kecakapan yang kedua yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi manusia sebagai subjek hukum mensyaratkan kedewasaan, tidak berada dalam perkebunan dan perempuan yang dalam perkawinan.
yang dahulu tidak dianggap cakap. Dalam hukum, seseorang harus telah cakap dan berwenang. Seseorang dapat dikatakan telah cakap dan berwenang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu telah dewasa, sehat pikirannya. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu mengenai kewenangan berhak. Kewenangan berhak merupakan kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya yang diberikan orang lain dari dia lahir sampai meninggal. Manusia mempunyai kewenangan berhak sejak dia dilahirkan. Hal ini bisa kita lihat pada pasal 2 KUH Perdata. Kecuali jika ada kepentingan yang menghendaki, maka bayi dalam kandungan dianggap sudah ada dan memiliki kewenangan berhak. Kewenangan berhak disebut juga sebagai kewenangan hukum, yaitu kewenangan untuk mendukung atau menyandang hak dan kewajiban. Kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukum apapun. Hal ini ditentukan dalam pasal 3 KUH PDT yang menyatakan bahwa tidak ada suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak-hak perdata seseorang. Baiklah, sekian presentasi mengenai materi hubungan hukum, cakap, dan kewenangan berhak